Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini merupakan sebuah permainan yang menarik, yaitu dari Grandmaster termuda dunia setelah mengalahkan rekor sebelumnya Sergei Karjakin, yaitu Grandmaster Abhimanyu Mishra, keturunan India dan tinggal di Amerika. Dan pada kesempatan ini saya memilih saat menghadapi pecatur Prancis Marie Maxime pada ronde ketiga Reykjavik Open 2022. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Abhimanyu Mishra memulangkan dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, pion ke C4, lalu pion ke E6, dibalas kuda ke F3 dan gajah ke B4 skak. Ini dinamakan dengan Bogo Indian Defense. Dibalas oleh putih dengan gajah menutup, maka pion ke A5. Pion ke A3 mengusir gajah, gajah memukul gajah skak, menteri memukul kembali, lalu pion ke B6 mempersiapkan fiancé gajah ke depan. Kuda ke C3 dan pion ke D5 mulai menawarkan pertukaran pion pusat. Pion memukul pion memukul kembali, lalu pion ke G3 juga mempersiapkan fiancé gajah, dilanjutkan rokade dari Abhimanyu Mishra ke depan. Hitam rokade, gajah ke G2 dan benteng ke E8. Dibalas dengan menteri ke C2 saat ini, secara tidak langsung menekan pion ke depan, mungkin untuk menyingkirkan kuda ini dibantu oleh kuda ancaman skak, sehingga G6 saat ini menghentikan hal tersebut ke depan terjadi. Putih rokade dan gajah ke F5 teman-teman, menantang juga menteri. Menteri ke B3 juga menantang pion ke depan. Di sini C6 mempersulit pion. Dilanjutkan dengan kuda ke E5 menempatkan kuda di pusat, juga membuka aktifnya gajah ke depan, dan benteng ke A7 menghindari juga pinan sewaktu-waktu ke depan, juga mempersiapkan menumpuk benteng ke depan di file E. Benteng ke C1 saat ini dan pion ke B5. Dilanjutkan pion ke E3 dan kuda ke G4, menawarkan pertukaran kuda dan apa yang harus dilakukan oleh putih di dalam posisi ini. Inilah yang membedakan langkah Grandmaster ya, dan ia memilih teman-teman kuda memukul pion C6. Lihat imajinasi ini, terlihat mengorbankan kuda dengan tempo juga mengancam menteri, tetapi apakah betul kuda ini dikorbankan? Hitam menerima dan kuda memukul pion saat ini. Kita lihat teman-teman, mengancam benteng, juga waktu yang sama membuka benteng, mengancam kuda. Dan tepatlah di dalam posisi ini, hitam terpancing, ia memainkan dengan menteri ke B8. Dan inilah yang dipancing oleh Abhimanyu Mishra, tentunya dengan harapan apabila langsung dimakan, tentunya mengepin kuda terhadap menteri. Dan bagaimana putih melanjutkan hal ini? Dan Abhimanyu Mishra melanjutkan tentunya dengan benteng langsung memukul kuda. Tetapi sebelum ke sana teman-teman, di dalam posisi ini bahwa benteng ke A6 salah satu opsi menyelamatkan diri, juga waktu yang sama melindungi kuda. Semisal gajah memukul pion saat ini juga mengancam kuda, juga mengancam pion ke depan. Di sini menteri ke D7 juga melindungi keduanya. Kuda ke D6 ada langkah yang spektakuler yang juga sudah direncanakan oleh Abhimanyu Mishra. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman memang cukup sulit. Dan apabila menteri langsung menerima, maka jelas gajah memukul pion skak, waktu yang sama mengancam benteng. Raja berpindah, gajah memukul benteng. Raja menerima, menteri ke B5, dan kita lihat lagi-lagi kuda juga akan hilang di sini mengancam benteng, sehingga gajah ke C8 mensupport benteng, ada pion melaju teman-teman. Luar biasa bagaimana imajinasi yang terjadi yang sudah dikalkulasi oleh Abhimanyu Mishra. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini dipilih menteri ke B8 sehingga dilanjutkan benteng memukul kuda. Pion ke A4 masih dilanjutkan mengancam menteri. Di sini menteri memukul pion pusat. Dilanjutkan dengan benteng ke A5 juga langsung mengepin kuda. Di sini benteng ke C5 menambah perlindungan. Gajah ke D3 lagi-lagi menekan kuda. Di sini kuda ke D6 juga mengancam benteng, membantu juga menteri melakukan skak, juga membuka benteng, mengancam benteng. Di sini benteng memukul benteng, dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Ini cukup penting. Kira-kira apa opsi terbaik dari putih? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi menemukan langkah itulah dengan menteri memukul pion skak ya.
Sebelumnya apabila Anda langsung menteri memukul benteng, maka jelas gajah memukul benteng teman-teman. Kuda memukul benteng saat ini, di sini gajah memukul gajah. Raja menerima menteri memukul kuda, di sini justru bahwa hitam unggul satu perwira. Untuk itulah keputusan yang cukup baik juga dari Abhimanyu Mishra dengan menteri memukul pion skak, di mana setelah raja berpindah ke halapan, barulah kuda simpel memukul benteng, dan setelah langkah ini, hitam menyerah karena ada 2 tempat untuk melakukan skakmat. Semisal menteri langsung memukul kuda adalah salah satu opsi tentunya, maka menteri memukul menteri skak, raja berpindah menteri ke 7 skak, benteng juga akan hilang. Jelas di dalam posisi ini bahwa putih sangat unggul. Bagaimana teman-teman permainan yang menarik yang dibawakan, yang dipertontonkan oleh Abhimanyu Mishra sebagai Grandmaster termuda dunia saat ini. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan lagi-lagi puzzle kepada Anda. Tetapi sebelum kita menuju ke puzzle selanjutnya, saya akan membahas puzzle sebelumnya yang pernah saya berikan teman-teman, di mana di dalam pos ini hitam memainkan kuda ke C6 dan apa opsi dari putih untuk menang di posisi ini. Baiklah, betul, yaitu dengan gajah ke F7 skak. Raja tentunya berpindah ke D8, ini langkah yang cukup penting teman-teman, yaitu gajah ke E6 mengancam menteri. Menteri ke D1, dan kita lihat peta ini dikontrol oleh kuda sehingga ada menteri ke D1 skak. Kuda menutup dimakan saja teman-teman, raja berpindah maka menteri ke D7 dan ini skakmat. Luar biasa ya. Kita lihat sekali lagi di mana di dalam posisi ini dilakukan terlebih dahulu skak, di mana setelah raja berpindah di sini gajah ke E6. Mengusir menteri tentunya, barulah melakukan skak dan skakmat. Berikut adalah solusinya, dan kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya, ini merupakan sebuah endgame yang cukup penting, di mana hitam tentunya dilakukan skak sehingga raja memukul benteng. Ini yang terjadi, maka temukan opsi terbaik bagi putih untuk memaksa draw atau stalemate di posisi ini. Oke, di mana masing-masing pion akan menuju petak promosi. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, jika Anda menyukai konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share sehingga kami semakin bersemangat terus mengupdate informasi catur selanjutnya. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan tentunya follow juga kami pada akun media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook, karena di sana juga kami memberikan konten yang cukup menarik teman-teman. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.